Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Malandari, NIM 2014110174. Di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi dengan R dan cara menggunakan dataset R State X77 untuk membentuk model regresi linear berganda. Seperti yang sudah kita lihat di sini sudah saya ketik. Maka langsung saja kita kontrol enter. Maka muncul data state X77. Minumnya 1/50 seperti yang bisa kita lihat. Dia aplikasi dengan R. Lanjut, ini kita kontrol enter juga, maka muncul state 1/50 OBS OP8 variabel. Di sini kita kontrol enter juga, muncul model regresi 1 list of 12. Ini dia datanya, dan ini bisa kita juga lihat. Selanjutnya kontrol enter, maka muncul summary model regresi 1. Ini dia, muncul ada signif, kodenya 0, ini seperti yang kita lihat. Ada residual standar errornya 0,80048 on 47. R squared 0,6552, dan ada juga adjusted R squared 0,6405. F statistik 44,66 on 2 N47 DF. Ada juga V value 1.357E-11. Jadi di sini adalah variabel yang digunakan dalam latihan ini, yaitu adalah live X, EXP atau mother dan population. Kemudian latihan ini ingin melihat apakah live expirednya dipengaruhi oleh mother and population dengan sintak program seperti yang di atas ini. Ini sintaknya. Maka bisa dilihat hasilnya. Ini dia hasilnya dari sintak yang di atas. Dari hasil output yang di atas dapat dilihat bahwa model regresinya ini dia. Ini model regresinya berganda ya. Kemudian berdasarkan uji kecocokan model atau uji F di atas bisa dilihat di bagian F statistik. Ini dia, yaitu dengan nilai 44,66 dan p-value-nya yaitu ini dia 1,357, E-nya itu 11, dimana nilai
evaluasi tersebut dibandingkan dengan nilai signifikan signifikasinya, sehingga dapat diartikan bahwa model regresi di atas sudah sesuai maka bisa kita lanjutkan ke evaluasi non-linearity. Ini sudah ada CR plot atau model regresi 1. Kita kontrol enter. Karena ini error, maka kita perlu yaitu install pkgas atau car. Karena ini error, maka kita perlu, karena ini bisa sudah diinstal, maka kita langsung saja ke pkgas car. Kita cari car, kita centang sudah diinstal, maka kita langsung akan muncul seperti ini. Kita centang. Selanjutnya kita ke aplikasi InTest. Cari InTest. Dia kita centang juga. Sudah muncul seperti ini, maka kita bisa lanjutkan ke yang error tadi muncul. Kita coba kontrol, maka muncul hasil komponen plus residual plot. Di sini untuk yang dan di sini population. Bisa dilihat dari residual plot. Di sini ada yang datar, ada yang bengkok. Untuk penjelasan komponen plus residual plot yaitu adalah dengan cara plus residual plot yaitu adalah dengan cara model regresi linear yang harus diperhatikan sebelum melangkah jauh, yaitu melihat pola sebaran data. Ini adalah pola. Ini polanya menyebar. Dulu melangkah yang sini, ada yang sini, ada yang sini, sama yang di sebelahnya juga menyebar. Jadi untuk melihatnya yaitu adalah apakah pola sebaran data tersebut linear atau tidak. Bisa kita lihat jika setelah di data tersebut diisi ternyata data tersebut tidak linear, maka tidak disarankan untuk menggunakan regresi linear untuk analisis selanjutnya. Tetapi jika pola data yang ada menunjukkan pola linear, maka bisa dilanjutkan dengan memodelkannya dengan model regresi linear. Maka bisa dilanjutkan dengan memodelkannya dengan model selanjutnya. Kita ke ini, kita enter, muncul garis plotnya seperti ini. Sama kayak tadi sekarang juga ini datanya ada yang menyebar, sama ini juga ada yang datanya menyebar seperti yang dijelaskan tadi. Jika melihat pola sebaran data, bisa kita deteksi dengan menggunakan regresi linear untuk menganalisis. Lanjut ke homokedalitas untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan dan ke pengamatan yang lain. Kontrol enter, maka di sini akan muncul P sama dengan 0,6916.
lanjut karena di sini BPTS-nya error, maka kita tidak dapat melihat output yang dihasilkan. Lanjut saja ke evaluasi multikolinearitas, yaitu untuk melihat ada atau tidak adanya kolerasi yang tinggi antara variabel-variabel bebas dalam suatu model regresi linear berganda. Ctrl Enter, muncul model relation-nya, ini dia. Dari nilai fit untuk masing-masing variabel independen nilainya kurang dari 5. Bisa dilihat nilainya kurang dari 5, artinya dalam model tersebut tidak terdapat pelanggaran asumsi terkait multikolinearitas. Karena ini kurang dari 5, maka tidak terdapat pelanggaran. Selanjutnya kita ke bagian menghitung Banvaroni. Kita klik Ctrl Enter, lanjut ke outline. Nah, bisa kita lihat di sini ada R student, ada V value, dan Banvaroni V. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu keyframe. Ctrl Enter, muncul ini dia. Bisa dilihat ini adalah Maine dan Hawaii. Hawaii berada di sebelah kanan. Dari output yang dihasilkan di atas ini, ternyata ada satu outline yang didapat dari penghitungan Banvaroni, yaitu adalah kota Hawaii, dengan nilai Banvaroninya 0.031392. Kemudian nilai V valuenya yaitu adalah 0.000627855. Kemudian dari hasil QQ plot yang dihasilkan memang tidak ada satu titik. Memang ada satu titik di bagian sisi kanan atas yang berada di luar selang interval. Ini adalah interval sebutannya. Dan kemudian ini adalah yang berada di luar selang interval. Ini dia. Ini adalah untuk normalitasnya, sehingga bisa disimpulkan bahwa data tersebut dikatakan cenderung normal karena selain data untuk Hawaii, semua berada di daerah interval kurva normal. Ini adalah sebetulnya normal. Selanjutnya itu adalah uji autokolerasi dengan teori Durbin-Watson. Kita bisa klik ini, Ctrl Enter, maka muncul ini dia. Berdasarkan output yang di atas, maka kesimpulannya gagal tolak H0. Ini 0, berarti tidak ada kolerasi positif.
maupun negatif antara variabel atau tidak ada efek autokolerasi antara variabelnya. Berdasarkan hasil uji tersebut bisa dikatakan bahwa model yang terbentuk bebas dari asumsi autokolerasi yaitu adalah tidak ada pelanggaran asumsi autokolerasi. Dan video dari saya atas penjelasan aplikasi dengan R. Apabila ada kesalahan selama saya menjelaskan materi ini, saya mohon maaf. Saya pamit, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.